Selamat siang, Shalom. Selamat hari Minggu semua. Sekarang kita akan memulaikan Resma Worship kita di episode 26. Namun sebelum itu, teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku bersyukur Bapa. Satu dalam doa, kita berdoa. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih karena atas berkat campur tangan-Mu sehingga kami lagi dapat dipertemukan kembali dalam Resma Worship ini. Sekarang Tuhan, kami akan mau memulaikan ibadah kami, dan Kau dapat memberkati kami pakai hamba-hamba-Mu yang akan melayani di sepanjang siang ini ya Bapa. Hanya ini doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kebesaran Tuhan.
duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekarang kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Namun sebelum itu kita angkat pujian Ujilah Aku Tuhan. Satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kembali di hadirat-Mu kami berkumpul. Sekarang Tuhan, kami mau mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Kiranya
dosa kami yang telah kami lakukan baik itu sengaja maupun tidak sengaja, yang melawan hati orang tua, melawan hati teman-teman dan juga melawan karya-Mu, yang Kau dapat memberkati kami. Ampuni segala dosa yang telah kami perbuat kepadamu ya Bapa. Hanya ini doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita akan masuk dalam pembacaan serta perenungan dari sabda firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Giovanni Payangan. Namun sebelum itu kita angkat pujian Arti Kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, damai di hati, shalom. Halo teman-teman Resma semua, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat di sana nih. Mungkin mau perkenalan singkat karena kita tahu pasti ada adik-adik remaja yang baru. Perkenalkan, nama saya Giovanni Elizabeth Payangan, atau sering teman-teman di gereja atau adik-adik remaja panggil Gio atau Kak Gio. Sekarang kita ndak di Nado, kita kerja di Kendari, tapi bukan di Kendari kotanya, tapi di Kabupaten Konawe Utara.
Salam kenal buat teman-teman yang belum kenal. Terus saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Komisi Remaja yang telah mempercayakan saya untuk membagikan atau memberitakan firman Tuhan buat teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus agar hadir dalam peribadatan kita pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas perkenanan-Mu sehingga kami remaja Gemim Sentrum Manado bisa bersama-sama melaksanakan ibadah pada hari ini walaupun masih secara online. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat fokus untuk membaca dan belajar firman-Mu. Kiranya juga Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Hanya ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Demikian jawab teman-teman pembacaan firman Tuhan kita. Kita akan masuk dalam perenungan firman yang berjudul Belajar dari Kegagalan. Teman-teman Resma semua pasti pernah dengar peribahasa yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Pasti peribahasa itu ndak asing pak teman-teman petelinga. Cuman yang asing pak teman-teman pasti cara memberikan tempat bagi kegagalan teman-teman untuk menjadi guru dalam kehidupan teman-teman. Pasti teman-teman semua mau sembunyi setiap kegagalan yang teman-teman alami, karena teman-teman tahu pasti kegagalan itu aib, bikin malu kalau orang-orang di sekitar teman-teman tahu kalau teman-teman gagal dalam menggapai sesuatu. Padahal teman-teman, kegagalan itu bisa mengajarkan orang semua untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi teman-teman Resma semua, Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya akan peran dan fungsi Roh Kudus dalam mengajar. Apa yang diajarkan Roh Kudus? Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu. Semua hal Roh Kudus ajarkan kepada orang. Mau itu kegagalan, mau itu keberhasilan, mau itu kemenangan, mau kekalahan, semua itu Roh Kudus yang ajarkan kepada orang. Jadi teman-teman, itu berarti kegagalan itu harus diberikan tempat for orang kehidupan. Pasti teman-teman semua pernah alami itu kegagalan. Karena dari kegagalan ini orang boleh ambil hikmah, dan kegagalan itu bisa bikin orang bertumbuh menjadi orang yang lebih siap dan lebih dewasa dalam menjalani setiap orang kehidupan. Contohnya teman-teman, kalau mau singkat cerita tentang pengalaman pribadi, jadi kita sebenarnya seberapa kali mengalami kegagalan, bukan seberapa kali, hampir di setiap topik kehidupan gagal terus. Mungkin kita kuliah di Farmasi Unsrat itu
lulusan tahun 2018. Jadi 2018, so 2 tahun lalu kita lulus. Terus sebenarnya dari lulus S1 sarjana farmasi itu harus ambil profesinya, yaitu profesi apoteker. Jadi di situ kita pergi tes di kampus-kampus karena di Unsrat yang di Manado nggak ada ini fakultas ini promo ambil profesi. Jadi harus ambil di universitas yang ada di luar Manado. Jadi teman-teman kita pergi di beberapa kampus yang mungkin 3 kampus ini karena di luar Manado jadi persaingan ketat sekali teman-teman. Terus dari 3 kampus ini tidak ada yang kita lolos. Seberapa kali kita tes dari 3 kampus ini, so ya 3 kali tidak membawakan hasil yang bagus, gagal terus. Padahal kalau mau lihat DP proses dari awal proses, kita berusaha, kita belajar, kita buang-buang waktu, kita buang tapi tenaga, kita buang anggaran, buang tapi orang tua pe keuangan, tapi orang tua pe doi, kita buang-buang karena for kita mau lanjut kuliah ini. Tapi ya belum membuahkan hasil yang bagus. Terus dari situ kita kecewa. Pasti semua orang kalau tes pergi tes karena tes itu habis semua terus nggak lolos, malu sekali. Keduaan malu karena kita pergi tes di luar Manado. Terus tapi teman-teman, hampir semua tapi teman-teman di gereja pasti tahu kita pergi tes di Makassar. Habis itu nak lolos, kita pulang lagi di Manado. So, kita bilang, "Igio, belum pergi lengana." Malu teman-teman, malu, pasti malu. Tapi dari situ kita bilang, "Oh, belum tapi jalan di situ. Belum tapi tanpa di situ, bukan tapi tanpa formu kuliah." Nah, dari situ kita belajar, coba kerja dulu. Jadi kita kerja teman-teman, kita habis itu kerja di Tagulandang, kita kerja di rumah sakit di sana, tapi cuman kontrak 3 bulan. Jadi pas kita kontrak di sana, kita kerja di sana, walaupun dengan hati yang berat, tapi keinginan yang suka sekali mau kuliah harus tertunda dulu karena Tuhan belum berkenan for kita mau lanjut kuliah. Jadi kita ambil rencana yang lain, yaitu kita kerja aja dulu. Jadi selama 3 bulan kita kerja di sana. Habis itu pas kita kerja di sana, kita dengar kita baca-baca di grup ada yang buka lowongan di Nusantara Sehat. Nah, jadi teman-teman Nusantara Sehat. Jadi Nusantara Sehat itu program dari Kementerian Kesehatan. Jadi tidak ada rencana sama sekali for kita mau ikut ini program ini. Cuman ikut begitu jo Cuman ikut jo, daftar jo. Oke, jadi kita daftar. Walaupun tapi hati memang tidak semua suka di situ, tidak 100% tapi hati mau ikut ini program. Cuman dari dalam tapi hati kecil bilang ikut jo, mungkin ini ngapain jalan. Jadi kita ikut, habis kita ikut DP tes, kita ikut DP wawancara, semua kita ikut. Tahu-tahu lulus. Nah, lulus. Jadi dia lulus. Habis lulus, kita pergi pembekalan di Ciloto. Kita pergi pembekalan di Ciloto selama 1 bulan. Habis itu dari situ langsung penempatan. Jadi disinilah kita sekarang. Walaupun kita gagal dalam mau meraih kita studi, tapi Tuhan boleh mau tempatkan kita di sini. Karena Tuhan tahu pasti orang-orang di sini perlu stop kita. Jadi Tuhan kasih dulu kita di sini.
Mungkin dari situ teman-teman boleh mau lihat, atau teman-teman ada mungkin teman-teman yang boleh mau petik dari kita perjalanan hidup, bukan perjalanan hidup kita ya perjalanan hidup mungkin. Di situ kita diajarkan jangan pernah terpuruk, jangan pernah menyesal dalam mengambil setiap keputusan, karena setiap keputusan itu pasti ada kegagalan di dalamnya. Jadi misalnya teman-teman mau ambil satu keputusan itu 50%, 50%, 50-50, 50% dia bisa berhasil, 50% dia bisa gagal. Jadi di situ teman-teman jangan takut mau ambil setiap keputusan, karena keputusan itu walaupun teman-teman gagal dalam mengambil keputusan, itu berarti bukan di situ teman-teman ke tempat, karena kita sendiri merasakan itu. Bagaimana kasih setia penyertaan Tuhan tapi kehidupan. Mungkin teman-teman sekarang yang masih takut mau mengambil tindakan atau mengambil tindakan atau mau mengambil keputusan, jangan takut mengambil keputusan, karena anak Tuhan itu tidak boleh takut atau tidak boleh pesimis dalam mengambil suatu keputusan. Jadi teman-teman, kegagalan itu mengajarkan kita bahwa kita itu membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu sebelum Yesus menuntaskan karyanya di dunia dan kembali ke dalam kemuliaan Bapanya, Ia mempersiapkan para muridnya untuk menjanjikan kepada mereka seorang penolong dan pengajar yang akan mendampingi mereka selama di dunia. Hanya saja mungkin teman-teman sekalian itu perlu membuka diri untuk menerima pengajaran dan tuntunan Roh Kudus. Jadi teman-teman mungkin sekarang masih belum siap kita mau ambil keputusan ini. Padahal teman-teman cuma perlu menerima, karena nanti Roh Kudus yang akan menuntun teman-teman untuk mengambil setiap keputusan. Jadi teman-teman membuka diri untuk belajar dari kegagalan adalah cerminan dari keterbukaan kepada Roh Kudus, sehingga Ia bisa menyiapkan apa yang baik yang bisa kita petik dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman semua, teman-teman pasti mau gagal, tapi teman-teman dari kegagalan ini kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan dari kegagalan ini teman-teman juga pasti bisa mendapatkan hikmah dari semua kegagalan yang teman-teman alami, daripada teman-teman cuman menutupi setiap kegagalan teman-teman dan menjadi orang yang pesimis. Karena orang yang pesimis pasti tidak akan maju-maju terus teman-teman, tidak akan maju karena dia tidak mau mengambil tindakan atau keputusan dengan tepat ya teman-teman. Jadi teman-teman semua dan kakak-kakak pembina semuanya, janganlah malu dan takut untuk gagal, karena kegagalan justru akan memberi tahu kita jalan untuk berhasil. Jadi teman-teman, belajarlah dari kegagalan itu ya teman-teman. Oke. Amin. Sungguh indah pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian Persembahanku.
Dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah Sang Pemilik kehidupan. Terima kasih untuk segala kebaikan, cinta, kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk Resma Worship episode 26 di saat ini. Walaupun kami masih beribadah secara online, tetapi kami percaya tidak mengurangi rasa, sukacita, dan kerinduan kami untuk memuji, menyembah, dan belajar bersama akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami agar mau terus belajar dari setiap kegagalan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak pesimis dalam menjalani kehidupan yang telah Engkau anugerahkan, karena kami percaya rencana-Mu selalu mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, kami boleh memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami. Terimalah persembahan kami dan kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk pelayanan gereja-Mu. Serta ajarkan kami untuk mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu, karena itulah ibadah yang sejati. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Remaja Gemim Sentro Manado. Kiranya Engkau terus memperlengkapi kami dalam menjalankan setiap tugas kerja pelayanan di Remaja Gemim Sentro Manado. Setiap program pelayanan yang telah disusun, kiranya boleh terlaksana dengan baik dalam perkenanan Tuhan. Memberkati penatua, wakil ketua, sekretaris, asisten bendahara, dan semua anggota komisi yang ada. Kiranya kami boleh bersatu hati bersama-sama dengan sukacita dan penuh rasa tanggung jawab melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik remaja mulai dari kolom 1 sampai kolom 17. Kiranya Engkau memberkati mereka semua dalam sekolah mereka, pelayanan dan pergaulan mereka. Kiranya mereka boleh menjadi remaja-remaja Kristen yang takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, serta memancarkan terang Kristus dimanapun mereka pergi dan berada. Berdoa untuk orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan menganugerahkan berkat bagi mereka. Diberkatilah setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Di masa pandemi saat ini, kami mau berdoa untuk semua tim medis, kiranya Engkau memberi mereka kesehatan dan kekuatan agar dengan penuh sukacita dapat menjalankan setiap tugas, kerja, dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami pun berdoa untuk setiap keluarga mereka yang harus terpisah jarak dan waktu. Engkau kiranya terus mengaruniakan damai sejahtera dan berkat bagi mereka. Kami berdoa buat semua pasien COVID-19, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, maupun juga yang ada di tempat-tempat isolasi lainnya. Kiranya Engkau memberikan mereka kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Memberkati setiap makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya mereka boleh mendapat kekuatan dan kesehatan, agar mereka boleh kembali pulih dan melaksanakan setiap aktivitas mereka. Berdoa untuk pemerintah kami, kiranya terus diberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Engkau memulihkan keadaan dunia ini, bahkan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Kami menyerahkan segala cita-cita, kerinduan, harapan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh cinta dan kasih. Karena kami percaya rencana-Mu indah bagi kami, asalkan kami mau datang, berseru, dan berserah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami
telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya akan membacakan satu quotes buat teman-teman semua. Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah, karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai remaja Gemim Sentro Manado, menyertai Komisi Pelayanan Gemim Sentro Manado, dan semua kita yang beribadah hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Hati, terima kasih adik-adik remaja dan teman-teman komisi dan pembina yang sudah mengikuti ibadah remaja pada hari ini. Kami juga mencoba terima kasih untuk Kak Giovanni Payangan yang sudah menuntut kita dalam firman. Kiranya Tuhan selalu memberkati Kak Giovanni dimanapun Kak Giovanni pergi dan berada. Terlupa juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk petugas ibadah mulai dari WL, singers, pemain musik, dan operator multimedia. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua dan kiranya talenta kita dapat kita selalu kembangkan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Shalom, stay healthy. Be safe. Raja atas segala